Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Better Rock The Heaven. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di pihak keklan Shio menatap sosok yang sudah mereka nanti-nantikan selama bertahun-tahun. Para anggota klan Shio sudah berlutut di tanah, membentuk gumpalan hitam besar. Bertemu dengan pemimpin klan Shio akhirnya terselamatkan. Xioli dan Xiolong tidak dapat menahan tangis. Setelah menunggu begitu lama, pemimpin klan akhirnya kembali pada saat kritis hidup dan mati klan Shio, sehingga klan Shio terselamatkan. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Dan mata mereka berkaca-kaca. Xiuyu berbalik dan menatap semua orang. Air mata berkilauan di matanya, sudah terlalu lama. Dan orang-orang di klan selalu merindukannya. Sekarang dia berada tepat di depannya. Bahkan Xiuyu tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Seolah ingin melampiaskan semua depresi yang telah ada di hatinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Xiuyu menghela nafas panjang, mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk berdiri. Lalu tatapannya jatuh pada Kaisar Ming. Dan dia mengangguk dan penuh rasa terima kasih kepada teman lama yang sudah tidak dia temui selama puluhan ribu tahun. Setelah dia menekan kegembiraan dalam hatinya, auranya berubah dan amarahnya membara. Kemudian dia berkata dengan keras, "Semuanya, tunggu sampai saya berurusan dengan musuh-musuh ini terlebih dahulu dan kemudian kita bisa mengenang masa lalu." Setelah selesai berbicara, dia berbalik. Matanya sedingin pedang menatap pria berjubah hitam. Saat ini, pria berjubah hitam yang berdiri di depan klan pemusnahan dan paling dekat dengan Xiuyu merasakan dadanya beri sambar petir. Ketika mata dingin Xiuyu menyapu dirinya, dia mundur beberapa langkah tanpa sadar dan menatap Xiuyu dengan ketakutan di matanya. Meskipun lelaki tua ini tampak paling lemah di antara para pengunjung, semangat juang yang dipancarkannya tidak kalah kuat dari pemimpinnya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa melawan pertempuran ini? Sehingga lelaki berjubah hitam itu merasakan rasa pahit muncul di mulutnya. Kesempatan telah datang. Melihat lelaki berjubah hitam di sampingnya terlalu panik untuk mengurus dirinya sendiri. Pemimpin klan pemusnahan sangat gembira. Tanpa rasa khawatir, dia bergegas ke klan Shio, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan meraung. "Murid-murid dari klan pemusnahan, kesempatan yang telah kita tunggu-tunggu telah tiba. Ikuti saya dan lawan kolosi yang memalukan antara sekte Yimo dan lelaki berjubah hitam." Mendengar itu, para murid klan pemusnahan sudah berada di garis depan, paling dekat dengan pasukan koalisi klan Shio. Begitu dia memberi perintah, para murid klan tersebut segera menyerbu maju seperti banjir yang menerobos bendungan. Melihat perubahan yang tiba-tiba itu membuat sekte Yimo lengah dan mereka tidak berani menghentikannya dalam keadaan seperti itu. Mereka hanya bisa menyaksikan klan mereka dimusnahkan. Pada titik ini, koalisi ketiga klan benar-benar runtuh dan wajah para pria berjubah hitam itu begitu muram. Sehingga air tampak menetes dari wajah mereka. Akan tetapi lelaki yang klannya dimusnahkan itu baru saja melintasi garis tengah medan pertempuran. Dan kegembiraan karena terbebas dari kepanikan belum sempat mekar di wajahnya sebelum layu di hadapan pasukan koalisi klan Shio. Tepat di depan orang-orang yang akan dimusnahkan ada senjata dingin pasukan koalisi klan Shio yang memantulkan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Melihat penghinaan yang mendalam di mata koalisi klan Shio, pemimpin klan pemusnahan yang merasa bahwa ia akhirnya bisa lepas dari cengkraman iblis membeku di tempat. Dia menelan ludah beberapa kali dan memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Akan tetapi, sebelum pemimpin klan itu sempat menjelaskan, Xiuyu dengan wajah marah tiba-tiba muncul di samping pemimpin klan pemusnahan. Saat jarinya hampir saja menusuk hidung pemimpin klan itu, Xiuyu berkata dengan dingin, "Berani sekali Anda bersekongkol dengan orang luar untuk menghancurkan klan Shio saya. Bukankah Anda sangat berani? Mengapa Anda merasa tertekan sekarang?" Mendengar itu, pemimpin klan pemusnahan memasang ekspresi frustasi di wajahnya
Dia tidak berani menghindari ujung jari Sioyo dan menjawab dengan kepalan tangan karena malu. Saya dipaksa oleh orang lain dan tidak punya pilihan. Saya ingin kembali ke masa lalu, tetapi sayangnya saya ditahan oleh pria berjubah hitam itu dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saya harap pemimpin Sio bisa memaafkan saya. Maafkan Anda? Apakah Anda memenuhi syarat untuk membantai klan Sio saya? Bukankah Anda benar-benar berani menggertak karena tidak ada seorang pun di klan Sio saya? Mata Sioyo merah dan mulutnya meludah. Anda sungguh tak tahu malu, dan hal yang paling saya benci adalah orang-orang yang tak punya nyali seperti Anda, dan saya tidak akan berhenti sampai saya memusnahkan seluruh klan Anda, bahkan 9 generasi keluarga Anda. Tuhan tahu dengan jelas ketika lelaki berjubah hitam itu ingin membunuh Sioki tadi. Saya menghunus pedang saya untuk membantu Sioki, tetapi penguasa berat Sioyan selangkah lebih cepat dari saya. Semua yang saya katakan itu benar, dan Sioyan dapat membuktikannya. Melihat Sioyo hendak mengamuk, pemimpin klan pemusnahan menjadi cemas dan buru-buru meminta bantuan Sioyan. Tadi saat Ki-er dalam bahaya, pedang pemimpin klan Me memang telah keluar dari sarungnya. Sosok Sioyan tiba-tiba muncul di samping pemimpin pemusnahan. Kemudian dia melambaikan tangannya untuk menghalangi telapak tangan Sioyo yang hendak menebas dan berkata sambil mengerutkan kening. Tapi cahaya pedang itu kurang dari 3 kaki dan penguasa berat saya sudah jatuh. Jadi saya tidak bisa menilai apakah pedangnya untuk menyelamatkan atau untuk menambah penghinaan pada luka. Saya benar-benar menghunus pedang saya untuk menyelamatkan karena rantai itu akan merenggut nyawanya. Jadi mengapa saya harus menambah penghinaan atas luka? Jantung pemimpin klan pemusnahan hampir melompat keluar dari dadanya karena masalah ini menyangkut kehidupan ratusan ribu orang di klan pemusnahan. Jika tidak diklarifikasi, itu tidak akan menjadi lelucon. Bagaimana kita bisa membuktikan sesuatu yang tidak jelas? Apakah menurut Anda membuat sesuatu bisa menyelamatkan nyawa Anda dan keluarga Anda? Hanya karena kejahatan Anda sebelumnya yang memimpin klan Anda menyerang klan Sio. Saya akan membunuh Anda terlebih dahulu. Sambil berteriak, Sioyo ingin membunuh pemimpin klan itu segera. Leluhur, tunggu sebentar. Ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Kita menghadapi musuh yang kuat karena mereka menunjukkan penyesalan karena telah memusnahkan klan mereka. Mengapa kita tidak membiarkan mereka menjadi pelopor dan bergabung dengan klan Sio kita untuk menyerang sekte Yimo, lalu membuat keputusan akhir setelahnya? Bagaimana menurut Anda? Sioyan merasa bahwa apa yang dikatakan pemimpin klan itu masuk akal. Mengapa harus menambah penghinaan jika musuh sudah pasti akan terbunuh? Mungkin saja dia menghunus pedangnya tadi untuk menyelamatkan Sioki. Setelah selesai berbicara, Sioyan melirik pemimpin klan pemusnahan yang berkeringat dingin dan hatinya sedikit tergerak. Jadi dia buru-buru mencegah Sioyo membunuhnya. Baiklah, semoga Anda hidup sedikit lebih lama. Sioyo awalnya bermaksud memanfaatkan kesempatan untuk membangun gengsi Sioyan saat menyelamatkan klan Sio kali ini. Sekarang setelah mendengar kata-kata Sioyan, dia melotot ke arah pemimpin klan pemusnahan dengan penuh kebencian. Mengayunkan lengan bajunya dan mundur kembali ke koalisi klan Sio. Terima kasih Sioyan karena tidak membunuh saya. Saya klan pemusnahan bersedia mematuhi perintah klan Sio. Jelas pemimpin klan pemusnahan adalah orang pintar dan dia mengetahui bahwa nasib klan sekarang tergantung pada tindakan mereka. Dia segera mengayunkan pedangnya dan pemimpin orang-orang dari klan yang dimusnahkan untuk berdiri di depan. Mengarahkan senjata yang bersinar ke arah klan Jimo, berteriak bahwa dia ingin menebus kesalahan. Dan dia memiliki momentum yang kuat. Melihat sekutu mereka membelot satu demi satu, klan Jimo kalah jumlah. Dan klan Sio memperoleh bala bantuan yang lebih kuat daripada orang-orang berjubah hitam. Sehingga klan Jimo berada dalam situasi yang buruk. Mereka ketakutan dan merasakan hawa dingin sampai ke kaki mereka dengan keputusasaan yang menyebar dengan cepat. Sekelompok semut beraninya memberontak.
Beberapa pria berjubah hitam melihat pemandangan sepihak di bawah dan berteriak dan marah. Namun di tengah teriakannya dia menyadari bahwa dia dan teman-temannya telah ditatap dengan penuh minat oleh Xiaozan, Nan Erming, dan yang lainnya. Dia langsung terdiam dan menarik lehernya dengan kecewa. Tidak berani bergerak lagi, hanya menggantung di udara. Namun ketika matanya tanpa sengaja menyapu ke arah Xiaoyan, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan setelah saling memandang, mereka semua terkejut dan curiga. Saat ini Xiaoyan berdiri di depan formasi dan para master yang datang untuk menyelamatkannya berdiri di belakangnya. Dan itu bukan sesuatu yang disengaja, tetapi posisi yang sangat alami. Jelas bahwa mereka mengikuti Xiaoyan yang menunjukkan Xiaoyan jelas bukan orang biasa. Karena dia adalah Dodi bintang 4 yang dapat memimpin sekelompok Dodi bintang 5 dan 6. Sehingga pria berjubah hitam itu diam-diam mengerang dalam hatinya. Sialan, klan Xiao punya orang seperti itu. Bukankah kita di sini untuk mati? Pemimpin berjubah hitam itu membuat gerakan diam dan kelima pria itu mundur sedikit, berharap mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tepat saat pria berjubah hitam itu hendak melangkah mundur, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya bersinar dengan terang saat dia menatap tajam ke arah pria berjubah hitam itu. Dengan embun beku menutupi wajahnya dan dia memancarkan aura kesombongan. Xiaozan dan Nan Erming yang lainnya yang sedari tadi mengawasi setiap gerak-gerik lelaki berjubah hitam itu telah salah langkah, berpencar dan seketika melesat ke belakang. Mereka semua menghalangi semua jalan keluarnya. Akan lebih baik jika kita tunjukkan kekuatan baru klan Xiao terlebih dahulu. Hancurkan kepercayaan diri pihak lain sepenuhnya dan biarkan klan Xiao saya merasa bangga untuk sekali ini. Setelah mengambil keputusan, Xiaoyan melihat sekeliling ke arah anggota sekte Yimo dan akhirnya berkata dengan tenang kepada 5 pria berjubah hitam di udara. Jangan berpikir untuk melarikan diri, kalian tidak bisa melarikan diri karena kalian para pengecut ini menyembunyikan diri dan tidak berani mengungkapkan identitas kalian. Maka saya akan memperkenalkan diri saya kepada kalian terlebih dahulu sehingga kalian bisa mati dengan pikiran jernih. Ini adalah Xiaoyu, pemimpin klan Xiao. Dia adalah legenda klan Xiao saya dan Dodi bintang 5. Begitu Xiaoyan selesai memperkenalkan Xiaoyu, terdengar ledakan kejutan dan sorak-sorai dari klan Xiao. Ya Tuhan, dia benar-benar mencapai tingkat Dodi bintang 5. Klan Xiao akhirnya memiliki Dodi bintang 5 dan Dizhou akhirnya memiliki Dodi bintang 5. Mereka adalah saudara-saudara saya. Setelah kegembiraan semua orang sedikit mereda, Xiaoyan menunjuk Xiaozan dan yang lainnya untuk dan memperkenalkan mereka. Itu Feng Feng dari klan Gang Feng ras manusia, Dodi tahap akhir bintang 5. Itu Yiying dari klan Iblis Ungu dari klan Iblis, Dodi tahap akhir bintang 5. Orang itu adalah Nan Erming dari klan Iblis, seorang Dodi tahap akhir bintang 5. Setiap kali Xiaoyan memperkenalkan seseorang akan ada tepuk tangan meriah dan desahan dari klan Xiao. Meskipun Xiaoyan memperkenalkan mereka sebagai saudara-saudaranya, hampir semua orang yang hadir dapat mengetahui dari sikap hormat Xiaoyan dan yang lainnya terhadap Xiaoyan, bahwa mereka sebenarnya semua adalah bawahan Xiaoyan, dan semua bawahannya adalah Dodi bintang 5, dan sebagian besar dari mereka berada di tahap akhir bintang 5. Baru beberapa tahun sejak Xiaoyan meninggalkan klan, jadi bagaimana mungkin dia membawa kembali kekuatan yang begitu kuat? Sehingga Xiaoli dan yang lainnya merasa jantung mereka seperti tersangkut di tenggorokan. Dan mereka begitu gembira hingga tidak bisa bernafas. Namun saat mereka baru saja mengatur nafas, mereka hampir kehabisan nafas lagi. Karena kalimat terakhir Xiaoyan di awal perkenalan. Dan ada yang terbesar, Xiaozan dari klan Xiao Tianhu dari ras monster. Dialah Dodi tahap awal bintang 6. Xiaoyan akhirnya memperkenalkan Xiaozan. Bintang 6? Semua orang tercengang.
Dalam sejarah Disho hanya ada satu Do di bintang 4, Shoyo, yang dipuja sebagai legenda Disho. Do di bintang 5 adalah impian masyarakat Disho, sedangkan Do di bintang 6 dia dapat dikatakan sebagai dewa di mata masyarakat Disho. Sekarang, Do di bintang 6 yang seperti dewa itu sebenarnya berada di bawah komando Shoyen, sehingga semua orang mencubit diri mereka sendiri secara pribadi dan merasakan sakitnya sebelum mereka percaya itu benar. Tiba-tiba, pasukan koalisi klan Shio menjadi sangat percaya diri. Dengan tombak terangkat tinggi dan bilah tajam di dada mereka. Teriakan mereka menggetarkan langit dan bahkan angin musim gugur yang mematikan membeku di ujung tombak. Membuat suara merintih seolah-olah selama Shoyen memberi perintah, mereka akan bergegas maju untuk menghancurkan musuh dan membalas dendam. Pada saat ini, para anggota klan Zimo melihat koalisi klan Shio yang kuat dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka merasa tidak berdaya dan kehilangan semua semangat juang mereka. Mereka tidak bisa lagi memegang senjata di tangan mereka untuk beberapa saat, sehingga suara senjata jatuh ke tanah terdengar satu demi satu. Bahkan para pria berjubah hitam juga merasakan hawa dingin di hati mereka karena mereka hampir putus asa. Bagaimanapun kekuatan orang-orang kuat di pihak Shoyen jauh di luar imajinasi mereka. Tetapi keputusasaan hanya membangkitkan mentalitas putus asa mereka. Lagi pula itu pisau, jadi beranikah Anda dan saya bertarung sampai mati terlebih dahulu? Pria berjubah hitam itu meraung lalu melirik Shoyen dan yang lainnya di belakangnya. Dan mereka berlima tiba-tiba bergegas menuju Shoyen pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Dan satu-satunya cara adalah memanfaatkan kesempatan ketika beberapa orang kuat berdiri di belakang Shoyen dan bergegas maju untuk menangkap Shoyen. Lagi pula, Shoyen adalah orang yang memiliki kekuatan yang terendah dan jika mereka berlima bekerja sama dan putus asa, Do di tahap akhir bintang 4 seharusnya mudah ditangkap. Dan selama mereka menangkap Shoyen, semuanya akan dapat berbalik. Jika tidak, mereka semua akan mati di sini. Ingin melawan yang lemah? Saya khawatir kesemak ini bahkan lebih keras dari granit. Melihat kelima sosok yang berlari ke arahnya, Shoyen yang hendak mencoba keterampilan bertarung baru, memiliki cahaya berapi-api yang menyala di matanya. Dia menjilat bibirnya dan penuh dengan semangat juang. Kemudian dia berteriak kepada Shozen dan yang lainnya yang bergegas menyelamatkannya dengan sedikit gelisah. Jangan khawatirkan saya. Saya bisa mengatasinya. Pergi dan lindungi Ki-Or. Apa? Apakah saya mendengarnya dengan benar? Perkataan Shoyen membuat Shioli dan yang lainnya sangat ketakutan. Bahkan banyak anggota koalisi klan Shio terhuyung dan menatap kosong ke arah Shoyen yang memiliki ekspresi semangat juang di wajahnya. Karena Do di tahap akhir bintang 4 ingin bertarung sendirian melawan Do di tahap awal bintang 5 dan 4 Do di puncak bintang 4. Dan Shoyen memang sangat sombong karena meskipun perbedaannya hanya satu level antara Dodi, itu bagaikan jurang yang tak dapat diatasi. Apalagi jika hanya berhadapan 1 lawan 5. Apakah ini mungkin? Tidak peduli seberapa kuat Shoyen, dia hanya dapat menangkis 1 atau 2 serangan paling banyak. Tetapi jika dia menyuruh orang lain untuk mengabaikannya, bukankah dia akan mencari kematian? Shioli dan yang lainnya mendesah dalam hati dan sangat khawatir tentang Shoyen. Namun bawahan Shoyen tidak boleh mengabaikan keselamatan Shoyen. Jadi Shioli dan teman-temannya harus menaruh harapan pada Shiozan dan teman-temannya. Namun mereka terkejut saat melihat bahwa setelah Shiozan dan yang lainnya mendengar teriakan Shoyen, mereka hanya sedikit tertegun. Bahkan Ziying berhenti bergegas untuk menyelamatkan Shoyen dan berdiri sejauh. Seolah-olah dia hanya siap untuk keadaan darurat. Dan 3 lainnya berbalik di udara dan mendarat di samping Shogi. Jadi hal ini membuat Shioli dan yang lainnya ketakutan sehingga mereka segera bergegas maju untuk melindungi Shoyen. Dengan mempertaruhkan nyawa mereka, namun begitu mereka memutar tubuh mereka, luka-luka mereka menjadi parah. Kaki mereka melemah dan mereka jatuh lagi. Mereka menatap Shoyen dengan mata yang sangat cemas. Jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka.
Xiaoyu mengernyit sebentar, lalu melangkah maju, namun tiba-tiba berhenti karena teringat kembali. Saat dia baru saja mencapai tingkat Dodi bintang 5, dia pernah hendak memukul Xuyen dengan sebuah serangan telapak tangan, dan Xuyen menerimanya tanpa terluka sedikit pun. Jika dia bisa menang dengan menggunakan minoritas melawan mayoritas, dia bisa membangun prestise tertinggi. Jadi biarkan dia melakukannya. Xiaoyu tidak lagi bergerak maju, tetapi hanya melihat ke depan. Suami! Xiaoqi adalah orang yang paling khawatir tentang Xiaoyan. Dia merasakan layar hitam di depan matanya dan hampir pingsan. Air matanya mengalir seperti bunga pir dan dia bahkan tidak menyadari orang-orang tambahan di sekitarnya. Bawahan memberi salam pada nyonya muda. Ketika mereka bertemu Xiaoqi untuk pertama kalinya, Xiaozhan dan yang lainnya merasa sedikit gugup dan pendiam karena dia adalah majikan mereka. Kalian cepat pergi dan bantu suami saya. Dia baru di tahap akhir bintang 4. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi orang-orang yang berjubah hitam itu? Mereka memiliki Dodi bintang 5. Xiaoqi mendesak Xiaozhan dan yang lainnya karena sangat cemas. Kami sudah meninggalkan Ziying sebagai cadangan, jadi nyonya tidak perlu khawatir. Feng Feng buru-buru menghibur. Bagaimana kita bisa punya cadangan? Bagaimana kalau terjadi kesalahan? Hati Xiaoqi menegang saat dia melihat momentum dahsyat pria berjubah hitam itu. Nyonya, harap tenang. Kami telah mengikuti Tuan Muda Xiu selama bertahun-tahun dan mengenalnya dengan sangat baik. Meskipun peluang dalam pertempuran ini tampaknya tidak seimbang, saya pikir Tuan Muda Xiu harus menang. Setidaknya nyawanya tidak dalam bahaya. Kata-kata Nan Ermin selalu menenangkan seperti wajahnya yang tampan, sehingga Xiaoqi entah kenapa merasa lebih lega. Ini bukan pertama kalinya Tuan Muda Xiu bertarung dalam pertarungan lintas level. Kami pernah menantang monster puncak bintang 6 dalam ilusi, dan Tuan Muda Xiu hanya Dodi bintang 3 saat itu. Meskipun hasilnya berbahaya, tapi kami masih berdiri di sini dengan aman. Kata Nan Erming lagi. Hah? Saat dia berada di bintang 3, dia berani mengajak Anda menantang puncak bintang 6. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Sedikit terasa pusing melintas di mata Xiaoqi. Apakah dia sekuat itu? Tuan Muda Xiu tidak bisa lagi digambarkan sebagai orang yang kuat. Xiaozhan mendesah pelan. Tapi dia mesum. Tidak, itu sangatlah menyimpang. Nyonya, sebaiknya Anda menunggu dan melihat saja. Nan Erming tampil sangat anggun di depan Xiaoqi. Ya. Melihat beberapa Dodi tingkat tinggi di sekitarnya, hati Xiaoqi akhirnya tidak lagi menggantung di udara. Tetapi ketika Xiaoqi terbangun, dia dihadapkan pada masalah yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Bagi pasukan di Zhou, kekuatan Xiaozhan dan rekan-rekannya sama mengagumkannya seperti gunung yang tak berujung. Namun sekarang, mereka menjaganya, memanggilnya nyonya di sebelah kiri dan kanan. Jadi hal ini membuat Xiaoqi sangat tidak nyaman dan sedikit malu. Namun melihat ekspresi Xiaoqi yang masih terlihat khawatir, itu juga membuat Xiaozhan dan yang lainnya lebih berhati-hati. Untungnya pertempuran di pihak Xiaoyan telah dimulai. Dan mereka semua mengalihkan pandangan mereka. Bagaimanapun mereka penasaran dengan kekuatan Xiaoyan. Mereka juga ingin melihat bagaimana Xiaoyan bisa bertarung melawan 5 lawan yang levelnya lebih tinggi. Di ruang terbuka, beberapa sosok bergerak secara bergantian. Saat rantai dan penggaris berat saling bertabrakan, angin dan ombak bergejolak, meniup debu di dekatnya kemana-mana. Sehingga pertarungan antara Xiaoyan dan 5 pria berjubah hitam menarik perhatian semua orang. Baik pasukan koalisi klan Xiu maupun anggota sekte Yimo menghentikan pertarungan. Lagi pula anggota klan Yimo telah kehilangan keinginan untuk melawan. Jadi koalisi klan Xiu hanya mengepung anggota sekte Yimo karena mereka lebih khawatir tentang hasil pertempuran dengan Xiaoyan saat ini. Bagaimanapun itu adalah pertempuran antara orang-orang kuat dan itu adalah pertempuran 1 lawan 5 antara Xiaoyan. Dengan suara teredam, Xiaoyan memegang penggaris berat itu di sekujur tubuhnya, menangkis serangan dari 4 rantai pria berjubah hitam. Namun tubuhnya tidak mundur, justru malah bergerak ke dalam kejangkauan serangan beberapa pria berjubah hitam.
Dasar anak muda yang bodoh. Anda baru saja memenuhi keinginan saya dan saya akan memberitahu Anda apa artinya melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri sebentar lagi. Pria terkemuka berjubah hitam itu tampaknya melihat harapan dan sangat gembira. Dia melambaikan tangannya dan 4 hingga 500 rantai terlempar keluar dengan kekuatan penuh di tengah seruan Xioli dan Sioki. Rantai yang bersiul itu bagaikan iblis yang mematikan, yang memiliki momentum mengerikan yang menyelimuti tubuh Xiaoyan. 20 rantai yang membawa 5 roh petarung yang kuat, melilit Xiaoyan dengan ganas. Di bawah serangan gabungan yang tampaknya tak terhentikan itu, membuat Xioli dan yang lainnya merasa sangat tertekan. Bahkan Xiaoyo yang sangat percaya pada Xiaoyan, merasakan urat nadi berdenyut di dahinya. Mungkinkah Xiaoyan benar-benar terlalu sombong kali ini? Saat semua orang menatap dengan heran, 20 rantai melilit tubuh Xiaoyan tanpa berpikir 2 kali. Rantai yang terjerat itu membungkus Xiaoyan dengan erat ke dalam kepompong besi. Kemudian, kelima pria berjubah hitam itu bersatu, mencoba menarik Xiaoyan yang terperangkap dalam kepompong besi ke sisi mereka dan menangkapnya. Dasar sombong, ini hanya beberapa ronde. Biar saya ajari Anda apa artinya level kaisar pertarungan tidak bisa dilampaui. Pria berjubah hitam itu tertawa liar. Dengan menangkap Xiaoyan, mereka tidak hanya bisa pergi dengan aman, mereka bahkan mungkin dapat mengancam pihak lain. Suami! Sioki melotot kesal ke arah Xiaozan dan yang lainnya yang menepuk dada mereka dan berkata bahwa Xiaoyan baik-baik saja, sehingga hatinya sakit dan dia patah hati. Dia memuntahkan seteguk darah seolah-olah jiwanya telah tercabut dari tubuhnya. Dia terhuyung dan tidak bergegas. Xiaoyan! Xiaoli dan Xiaolong menyaksikan Xiaoyan ditangkap. Penglihatan mereka menjadi gelap dan warna merah muncul di mata tua mereka yang keruh. Dasarkan iblis jiwa, beraninya Anda mengambil Xiaoyan dari klan saya. Saya, Xiaoyu, tidak akan pernah hidup berdampingan dengan Anda. Xiaoyu pun meraung, menyedot seorang murid sekte Yimo dan mencabik-cabiknya hidup-hidup menjadi 2 bagian, lalu meratap ke langit. Pasukan koalisi klan Xiu bahkan lebih terpuruk moralnya. Semangat juang mereka yang dulu tinggi tiba-tiba memudar dan formasi mereka menjadi kacau. Namun Xiaozan dan yang lainnya sama sekali tidak kehilangan ketenangannya. Feng Feng mencengkeram Sioki yang hendak bergegas keluar, lalu mereka melindungi Sioki dengan erat. Sementara mata mereka mencari-cari Xiaoyan. Mereka tahu jika Xiaoyan bertarung dengan 5 pria berjubah hitam selama ratusan ronde dan kemudian dikalahkan, hal itu masih mungkin terjadi. Tetapi ditangkap setelah beberapa ronde saja adalah hal yang mustahil. Apakah ini semua kemampuan Anda? Anda bahkan tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Tapi Anda berani bertindak liar di klan Xiu saya. Tepat ketika semua orang patah hati dan Xiaozan serta yang lainnya menantikannya, sosok Xiaoyan perlahan mengeras tidak jauh dari pria berjubah hitam itu. Dan nadanya dipenuhi dengan keterampilan tubuh angin tanpa meninggalkan jejak. Dan kecepatan sayap tulang, bahkan lintasan angin pun tidak dapat lolos dari penangkapan Xiaoyan. Apalagi pengepungan Dodi bintang 4 atau 5 ini. Nyonya, sekarang Anda telah melihat kekuatan Tuan Muda Xiao kan? Bahkan jika Anda tidak percaya pada diri sendiri, Anda harus percaya pada pemahaman kami satu sama lain selama bertahun-tahun. Feng Feng segera berbicara untuk menghibur Sioki. Ketika Sioki mendengar suara Xiaoyan, dia akhirnya menghela nafas lega dan wajah pucatnya tampak sedikit lebih baik. Xiaoyan, baik-baik saja. Semua orang di klan Xiu menghela nafas lega. Setelah sangat gembira, mereka memperoleh pemahaman baru tentang kekuatan Xiaoyan. Apa yang sedang terjadi? Kelima lelaki berjubah hitam itu menatap kepompong besi yang ditarik kembali ke arah mereka. Tidak ada apa-apa pun di sana kecuali rantai, sehingga mereka tidak dapat mempercayai mata mereka, dan tawa kemenangan mereka tiba-tiba berhenti. Sekarang giliran Anda menerima serangan saya. Xiaoyan mengangguk pelan pada semua orang, kemudian Xiaoyan menyipitkan matanya, dan tanpa jeda dia mengentakkan kakinya keras ke tanah dan menyerbu keluar. Menghantam seorang pria berjubah hitam di puncak 4 bintang dengan pukulan keras di tengah debu yang berterbangan. Dan tanpa sempat bereaksi, pria berjubah hitam itu terkena pukulan Xiaoyan
dan dia langsung memuntahkan seteguk darah dan berjongkok, memegangi perutnya. Pipinya terdistorsi. Dia bahkan tidak percaya mengapa pukulan Xion begitu menyakitkan, sehingga dia hampir berteriak kesakitan. Namun Xiaoyan bahkan tidak melihat ke arah lelaki berjubah hitam itu lagi. Sebaliknya, dia berbalik, mengangkat tinjunya ke arah Xiaozan, lalu mengacungkan jempol dan memukul dadanya dengan tangan kirinya. Jelas, tindakan Xiaoyan membuat semua orang bingung. Mereka semua mengira Xiaoyan sedang memamerkan pukulannya, dan hanya Xiaozan dan yang lainnya yang tahu bahwa Xiaoyan memuji kekuatan tubuh klan monster. Sehingga semua orang menggelengkan kepalanya. Xiaozan bahkan memegang dahinya dengan tangannya dan mendesah. Tuan Muda Xiao benar-benar tidak normal. Ketika saya berada di tahap akhir bintang 4, saya jelas tidak bisa memberikan pukulan sekuat itu. Dia sama sekali bukan manusia. Pria berjubah hitam itu terbakar amarah. Bahkan dengan upaya gabungan dari 5 orang, Xiaoyan mampu melarikan diri dengan mudah. Dan pandangan menghina di belakangnya sangat melukai harga diri kelima orang itu. Itu pasti suatu kebetulan. Saya tidak percaya kalau Anda bisa lolos sekali, Anda bisa lolos untuk kedua kalinya. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin karena tidak mempercayainya. Rantai yang terjerat itu terpisah dalam sekejap dan menyerang punggung Xiaoyan dengan ganas. Namun Xiaoyan tidak mengelak dari serangan dahsyat dari 5 pria berjubah hitam itu. Sudut mulutnya menunjukkan kekejaman yang lebih kuat. Tepat sekali. Saya sudah mencoba kekuatan Feng Guohuan. Sekarang mari kita coba Yu Yanhua Sanci. Begitu Xiaoyan memikirkannya, penguasa api muncul di tangannya, memegang penguasa berat itu erat-erat. Tubuhnya sedikit membungkuk sehingga Xiaoyan seperti singa yang marah dan siap bertarung. Lalu tubuhnya mulai berputar cepat. Xiaoyan memegang erat-erat penggaris berat itu dan suara benturan dengan 20 rantai itu tak ada habisnya. Kekuatan dasar dari penguasa api surgawi membuat kelima pria berjubah hitam itu mati rasa di telapak tangan mereka. Dan mata mereka menjadi semakin terkejut. Karena Xiaoyan yang bertarung melawan 5 pria berjubah hitam sendirian. Dan bukan saja dia tidak kehilangan kendali, tetapi dia menjadi semakin berani. Seiring berjalannya pertempuran. Sehingga mulut orang-orang yang menonton pertarungan itu terbuka lebar dan tidak dapat ditutupi. Sekarang penggaris dan rantai itu bertabrakan, menciptakan riak-riak yang tak terlihat. Lingkaran hijau berkibar seperti kerudung, menenggelamkan penggaris itu. Dan itu adalah kekuatan api surgawi yang diaktifkan oleh Xiaoyan. 3 gaya dalam 1. Saat api surgawi muncul, Xiaoyan berteriak dengan suara rendah dan penguasa api menjadi sangat jernih meledak dengan tekanan besar. Sehingga membuat tanah retak dan rantai putus inci demi inci di bawah kekuatan Yu Yanhua Sanci. Mereka datang sebagai ilusi dan kembali tanpa jejak. Itu saja. Saat Xiaoyan berteriak dengan suara pelan, kekuatan penguasa api surgawi terus berlanjut. Dan ujung penguasa itu tiba-tiba tumbuh hingga beberapa kaki panjangnya. Disertai dengan suara angin kencang yang pecah. Saat terbang ke arah pria berjubah hitam yang paling dekat dengannya. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga pria berjubah hitam itu tidak punya waktu untuk menghindar. Jadi dia harus tiba-tiba memadatkan semangat juangnya dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Meskipun Xiaoyan baru berada di tahap akhir bintang 4, dia memiliki 3 darah dari ras yang berbeda dan tubuhnya ditempa oleh segel roh dan darah suci klan monster. Sehingga dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jadi bagaimana mungkin seorang klan iblis biasa yang berada di puncak bintang 4 Dodi dapat melawannya? Dengan suara keras di depan tatapan ngeri lelaki berjubah hitam itu, sebuah penggaris seberat gunung menghantam telapak tangannya, kemudian menghantam tubuhnya dengan keras yang membuat dia terlempar ke udara. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.